Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini masih pembahasan tentang listrik dinamis, melanjutkan pembahasan pada pertemuan pertama, yaitu masih tentang subbab pada hukum Ohm. Yang akan dibahas adalah grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus atau hubungan antara V dan I. Nah, di sini Ibu sudah punya sebuah grafik hubungan antara V dengan I. Di sini ada garisnya yang miring ini, itu adalah R-nya dan memiliki sudut sebesar theta, di mana di sini untuk mencari R-nya itu adalah, untuk menghitung kemiringannya adalah tan theta sama dengan V per I, atau bisa juga dituliskan R sama dengan V per I. Jadi untuk kemiringan yang R-nya ini adalah kemiringannya tetap, dimanapun sudutnya akan tetap sebesar theta, seperti itu. Karena kemiringannya tetap berdasarkan grafik ini, maka ditetapkan bahwa nilai R di sini adalah tetap. Nah, ini yang perlu diingat ya, bahwa nilai R itu adalah selalu tetap. Oke, di sini Ibu punya latihan soal dalam bentuk grafik masih tentang hukum Ohm. Di sini kalian harus selesaikan, ada 4 titik-titik di sini yang harus kalian isi. Tentunya dengan menggunakan rumus hukum Ohm, sama saja dengan latihan soal sebelumnya tapi yang berbentuk tabel itu. Cara pengerjaannya sama, cuman ini bentuknya saja yang berbeda dalam bentuk grafik. Nah, latihan soal ini kalian kerjakan dengan caranya ya. Di buku latihannya nanti digabung dengan latihan soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke subbab pembahasan berikutnya, yaitu tentang alat ukur listrik. Yang pertama, alat ukur listrik yang akan kita bahas adalah ampermeter. Nah, di mana ampermeter ini berfungsi untuk mengukur arus listrik dan dipasangkan secara seri. Misalnya di sini Ibu sudah punya sebuah rangkaian listrik seperti itu, ada hambatan yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Kita anggap saja hambatannya adalah lampu dan sumber tegangannya di sini adalah baterai. Kemudian, apabila kita ingin mengetahui berapa arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini, maka digunakanlah yang namanya alat ampermeter. Nah, ampermeter di sini misalnya Ibu gambarkan saja di sini yang A, simbol A ini kita anggap saja adalah ampermeter. Nah, katanya kan dipasang secara seri, berarti seperti ini rangkaiannya. Tapi bisa juga tidak mesti di sini, bisa aja di sebelah sini seperti itu. Memasang ampermeternya boleh, asal di mana saja, asal itu pasangannya secara seri seperti itu. Yang kedua, alat ukur listrik yang akan kita bahas adalah voltmeter. Nah, tadi ampermeter untuk mengukur arus listrik, sekarang voltmeter ini digunakan untuk mengukur tegangan. Dari kata-katanya saja sudah ada volt. Volt itu adalah satuan dari tegangan atau sumber tegangan. Nah, voltmeter ini dipasangnya secara paralel. Ini Ibu sudah ada menggambarkan sebuah rangkaian listrik di mana ada hambatan dan dihubungkan dengan sebuah tegangan, sumber tegangan, misalnya hambatannya berupa lampu, sumber tegangan berupa baterai. Nah, bagaimana untuk mengukur bagaimana untuk mengukur besarnya sumber tegangan yang ada pada rangkaian ini? Nah, makanya diperlukan alat yang namanya voltmeter. Nah, untuk mengukur V atau voltmeter di sini caranya dipasang tadi secara paralel. Nah, ini V-nya. Ini adalah voltmeter yang dipasang secara paralel. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur tegangan pada lampunya, maka dia harus dipasang di dekat lampunya seperti ini. Jadi ada 2 titik yang dihubungkan di dekat lampunya. Kalau misalnya yang akan dihitung adalah tegangan dari baterainya, ini, maka dia akan dipasang di dekat baterainya, misalnya saja di sini seperti itu. Nah, langsung saja disambungkan ini dengan voltmeter seperti itu ya. Tergantung yang mana yang mau kita ukur tegangannya. Itu voltmeter. Selain ampermeter dan voltmeter juga ada yang namanya multimeter atau alphameter, di mana multimeter ini bisa mengukur 3 besaran sekaligus, yaitu akuat arus, tegangan, dan hambatan. Itu bisa langsung sekaligus diukur menggunakan satu alat ini. Jadi
artinya 3 in 1 seperti itu, 3 fungsi dalam satu alat. Setelah ini Ibu akan tampilkan bagaimana saja bentuk-bentuknya dari ketiga alat ukur yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nanti kalau misalnya cara perangkaiannya dan lain-lain bisa kalian search di Google sendiri seperti apa. Yang Ibu gambarkan itu hanya ilustrasinya saja kurang lebih. Oke, di sini Ibu punya contoh soal. Ibu gambarkan misalnya saja ini adalah sebuah ampermeter. Di mana ada skalanya. Kita misalkan di sini skalanya terkecil 0 dan skala maksimumnya adalah 12. Kemudian di sini yang hitam ini maksudnya adalah colokan kabelnya untuk menghubungkan ke rangkaian listrik yang akan kita ukur kuat arusnya seperti itu. Sini ada 4 bolongan atau colokan aja ya Ibu ngomongnya. Ada ya di sini 0 ampere, 5 ampere, 10 ampere dan 50 ampere. Nah, saat ampermeter ini kita hubungkan, maka kita harus menghubungkan di 2 colokan. Yang pertama di sini di 0 ampere, kemudian maksudnya di sini adalah batas ukur terkecilnya ya. Kemudian di salah satu dari 3 colokan ini, terserah, misalnya kita sambungkan aja di 50 ampere seperti itu. Nah, setelah colokannya sudah dicolok seperti itu, kemudian nanti mohon maaf, tertinggal di sini ada jarumnya. Nah, jarumnya setelah dicolok dihubungkan ke rangkaian listrik seperti itu. Misalnya saja dia menunjukkan ke angka 4. Nah, misalnya jarumnya langsung bergerak menuju angka 4. Jadi angka yang ditunjuk oleh jarum adalah angka 4. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan, artinya jika kabel tadi dicolok di 0 dan 50 ampere, maka itu merupakan batas ukurnya. Jadi kita tuliskan saja batas ukurnya. Di sini adalah 50 ampere. 0 sampai 50 ampere. Artinya ampermeter yang dicontoh ini dari skala 0 sampai 12 ini hanya bisa mengukur hanya bisa mengukur kuat arus dari 0 sampai 50 ampere saja. Jika lebih dari itu tidak bisa terukur atau tidak bisa terbaca seperti itu. Setelah tahu batas ukurnya, kemudian di sini ada skalanya. Nah, dimana yang kita perlukan nanti adalah skala maksimum. Kita tulis saja di sini skala maksimum. Itu adalah 12. Nah, setelah kita tahu batas ukur, kemudian skala maksimumnya, kita lihat tadi bahwa yang ditunjuk oleh jarum itu adalah angka 4. Jadi bukan berarti kuat arus yang terbaca itu adalah 4 ampere seperti itu, bukan. Tapi kita harus menghitungnya lagi menggunakan rumus. Nah, di mana rumusnya seperti ini. Jadi rumus yang kita perlukan yang kita gunakan itu adalah kuat arusnya itu adalah angka yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan skala maksimum. Itu singkat seperti ini ya. Kemudian dikali dengan batas ukurnya. Nah, BU ini maksudnya batas ukur. Jadi batas ukur ini bisa dituliskan BU seperti itu supaya lebih singkat. Oke, ini adalah persamaan untuk menghitung untuk menghitung ampere atau kuat arus yang terbaca di contoh soal kita ini. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Maka I-nya sama dengan angka yang ditunjuk oleh jarum adalah 4. Kemudian skala maksimumnya berapa? Paling besar di sini skalanya adalah 12. Kemudian dikali dengan batas ukurnya. Batas ukurnya adalah 50 ampere. Langsung kita hitung saja, berarti 10 ampere. Jadi jawabannya apabila menggunakan ampermeter dan yang terbaca itu seperti ini, seperti pada gambar ini, bukan jawabannya 4 ampere. Kita tidak bisa langsung menebakkan seperti itu, tapi kita masukkan dulu rumus ini dan mendapatkan hasilnya 10 ampere seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini Ibu punya sebuah gambar ampermeter.
Nah, dimana skalanya dari 0 sampai 10, berarti skala maksimumnya adalah 10. Dan di sini ada batas ukurnya, ada 0, 5, 20 dan 100. Nah, di sini agak beda ya. Tadi gambarnya colokannya di bawah, ini dibuat lagi di samping, boleh seperti ini. Ada yang seperti ini maksud Ibu ampere meter. Nah, kemudian berapakah I yang terbaca? Pertanyaannya, berapakah arus listrik yang terbaca pada gambar ampere meter ini? Oh ya, tertinggal lagi, mohon maaf. Ibu gambar dulu, misalnya di sini yang terbaca. Nah, misalnya yang terbaca adalah 2, di angka 2. Nah, berapa I-nya? Yang pertama harus kita lakukan, kita lihat dulu batas ukurnya. Batas ukurnya di sini ada berapa? Ada di mana? Seperti itu. Nah, dari gambar ini yang dicolok itu di 5 dan 20. Ini dalam ampere ya. Ibu tidak tuliskan ampernya, tapi kalian tahu aja kalau ini ampere meter berarti ini di dalam ampere. Nah, karena batas ukur minimalnya 5, kemudian dicolok lagi ke 20, berarti batas ukurnya itu dari 5 ampere sampai 20 ampere seperti itu. Berarti artinya skala 0 sampai 10 di sini hanya bisa mengukur kuat arus dari 5 ampere sampai 20 ampere. Apabila di bawah 5 ampere atau di atas 20 ampere maka tidak akan terbaca. Apabila dia di atas 20 ampere itu akan menyebabkan ampere meter ini rusak seperti itu. Kemungkinan besar akan rusak seperti itu. Nah, kemudian skala maksimumnya di sini ada 10. Skala maksimumnya itu adalah 10. Nah, berapakah I-nya? I-nya yang ditanyakan. Langsung saja kita masukkan ke rumus. I sama dengan angka pada jarum atau angka yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Ibu persingkat ya, ini sama saja seperti tadi, persamaan rumusnya seperti itu. Kita masukkan di sini angka yang ditunjuk oleh jarum adalah 2. Skala maksimumnya 10. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah batas ukurnya. Kalau di soal pertama tadi kan dari 0 sampai 50 batas ukurnya ya. Jadi langsung aja kita bilang batas ukurnya berarti 50 seperti itu. Bagaimana kalau pada soal yang ini di mana batas ukurnya itu bukan dari 0 tapi dari 5 ampere ke 20 ampere. Berarti langsung aja kita kurangkan seperti itu. Berarti batas ukurnya di sini adalah 20 ampere dikurang dengan 5 ampere. Itu adalah 15 ampere. Maksudnya ini sampai ya, biar kalian nggak bingung. Nah, ini 50 sampai 20 ampere batas ukurnya. Nah, karena bukan dari 0, maka kita harus kurangkan batas ukur yang terbesar ke yang kecil. Maka dapatnya 15 ampere. Kita masukkan 15 ampere. Berarti I yang terbaca 30 bagi 10 adalah 3 ampere. Nah, terbaca adalah 3 ampere. Tapi untuk soal yang ini belum selesai sampai di 3 ampere ini. Karena kenapa? Karena ampere meter di atas itu kan hanya bisa mengukur, katanya tadi batasnya 5 ampere sampai 20 ampere kan kata Ibu. Kalau di bawah atau di atas itu tidak bisa terbaca. Nah, jadi arus yang 3 ampere ini sebenarnya tidak tidak terbaca seperti itu. Maka caranya lagi agar dia terbaca, ini lanjut. Nah, yang 3 ampernya ini I-nya itu kita tambah 3 ampere yang sudah kita hitung ditambah dengan batas ukur terkecilnya. Nah, tulis ya, batas ukur yang terkecil atau batas ukur yang bawahnya seperti itu. Maka I sama dengan 3 ampere ditambah 5 ampere kan yang batas ukur terbawahnya tadi adalah 5 ampere, maka I-nya yang terbaca adalah 8 ampere. Nah, ingat ya, jadi bukan sampai di 3 ampere ini saja karena batas ukurnya tadi hasil yang didapat di bawah dari batas ukur seperti itu. Ibu agak sedikit balik ke yang
contoh soal sebelumnya. Kenapa nih tadi nggak ditambah kayak yang sebelumnya, ditambah dengan yang example 7 itu tidak ditambah batas ukur terkecil, karena sebenarnya di sini juga bisa kita tambah. Tapi kan batas ukur terkecilnya di sini adalah 0 kan, 0 sampai 50 ampere. Jadi sama saja kalau misalnya kita tambah 10 ditambah batas ukur paling kecil kan 0, berarti 10 tambah 0 kan 0, tetap 10 ampere seperti itu. Jadi tidak perlu dituliskan. Nah, jadi diingat yang di sini tidak sampai di sini saja yang 3 ampere ini, tapi kalau dia tidak termasuk di batas ukur maka harus ditambahkan dengan batas ukur terkecilnya ya. Nah, persamaannya harus diingat, persamaannya adalah ini. Untuk menghitung ampere meter, membaca ampere meter dan voltmeter sama. Nih, angka yang ditunjuk oleh jarum per skala maksimum dikali batas ukur. Jadi persamaan ini dan cara mengerjakannya sama untuk ampere meter, membaca ampere meter dan voltmeter. Sama saja. Nah, di sini Ibu hanya wakilkan menggunakan 2 soal ini, tapi caranya untuk menghitung voltmeter nanti sama saja, menggunakan rumus yang sama. Ada tambahan untuk ampere meter. Nah, ampere meter tadi kan Ibu bilang memiliki batas ukur. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika arus yang diukur melebihi batas ukur yang dimiliki oleh ampere meter? Misalnya ada ampere meter dipasang untuk mengukur arus yang mengalir di sebuah rangkaian seperti itu, yang memiliki arus I1, kemudian arus I2 ini yang akan diukur, di mana I2 ini lebih besar dibandingkan I1. Misalnya nih, batas ukur ampere meter yang kita punya ini hanya 5 ampere, tetapi arus yang masuk ini sebesar 10 ampere seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukur menggunakan ampere meter yang menggunakan yang mempunyai batas ukurnya kecil ini dibandingkan arus yang masuk? Oke, bagaimana agar ampere meter tidak rusak? Maka di sini batas ukurnya harus ditingkatkan. Nah, dari yang Ibu misalkan tadi 5 ampere misalnya, untuk mengukur arus yang masuk ada 10 ampere, misalnya kita tingkatkan batas ukurnya menjadi 10 ampere atau lebih juga bisa. Nah, maka caranya adalah memasang hambatan yang digambar, yang dipasang secara paralel dengan ampere meternya. Namanya adalah R shunt atau hambatan shunt di sini. Nah, itu karena dia harus dipasang secara paralel. Jadi fungsinya di sini adalah untuk membagi arus. Misalnya di sini ada sebuah rangkaian, ampere meternya tadi ya, ini kan di luar rangkaian yang akan dihitung arus listriknya. Di ampere meternya itu dipasang lagi yang namanya hambatan shuntnya tadi atau R shuntnya. Ibu singkat di sini RSH. Nah, RSH itu tadi adalah hambatan untuk membantu meningkatkan batas ukurnya tadi. Di sini I2 yang masuk tadi yang lebih besar, kemudian akan dibagi ke hambatan dan ke ampere meternya. Maka setelah dipasangkan dengan hambatan R shunt ini, pasti arus listriknya akan terbaca pada ampere meter itu. Nah, nilai dari bagaimana kita mengetahui nilai dari R shunt ini, di sini ada persamaannya. R shunt ini persamaannya seperti ini. 1 per N min 1 dikali dengan RA. Keterangannya sudah ditulis, di mana N ini adalah I2 bagi I1, atau nanti ketemu di soal cara mencari N-nya dulu itu adalah I besar per I kecil. Jadi I yang besarnya yang mana dibagi dengan I yang kecil, seperti itu saja supaya tidak bingung. Kemudian RA-nya ini adalah hambatan yang pada rangkaian listrik yang akan diukur tadi. Jadi beda ya, di sini RA, di sini R shunt-nya itu beda. Ini adalah persamaan untuk mengetahui besar dari hambatan shunt atau R shunt-nya. Tambahan untuk voltmeter sama seperti ampere meter tadi. Misalnya ada tegangan yang akan kita ukur, tapi tegangannya itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan yang dipunyai, maksudnya tegangannya lebih besar yang akan diukur dibandingkan dengan tegangan pada voltmeter, seperti itu. Nah, jadi sama kasusnya seperti tadi, di sini harus dipasang hambatan pembantu. Nah, kalau di voltmeter namanya R depan, itu dipasang secara seri.
Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya. Kemudian prinsipnya sama, untuk menaikkan batas ukurnya juga, dan nilai R depan, ini namanya R depan ya. Kalau di ampere meter tadi namanya R shunt atau disingkat dengan RSH. Di sini R depan yang disingkat dengan RD. Nilainya adalah N-1 dikali RV. Nah, dimana N-nya itu adalah V besar per V kecil. Kemudian RV-nya di sini, RV di sini adalah tegangan pada rangkaian listrik. Tegangan pada rangkaian listrik yang diukur